Kita awali informasi hari ini dari Aceh, pemirsa. 3 ruko hangus di lahap si Jago Merah di Nagan Raya Aceh. 3 orang yang merupakan pemilik rumah harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Api menghanguskan 3 rumah toko di Desa Kulu, Senagan, Aceh. Tidak hanya menghanguskan bangunan dan barang-barang, 3 orang pemilik rumah juga terluka bakar sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kobaran api yang terus membesar membuat warga sempat panik. Namun akhirnya kobaran api berhasil dikendalikan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Api padam 2 jam kemudian. Berdasarkan keterangan warga, api terjadi saat mengisi bensin di toko eceran. Tiba-tiba percikan api terjadi dan menyebar ke rumah toko. Saksikan tadi itu ada 2 unit sepeda motor yang terbakar dan 1 becak motor. 1 becak motor, yang 2 ini memang milik daripada korban. Sedangkan yang 1 pemilik ruko. Akibat kebakaran, kerugian pemilik rumah toko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sebab semua harta benda tidak dapat diselamatkan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Ratusan warga menggeruduk kedai tuak di Medan, Sumatera Utara. Warga resah karena dinilai sering mengganggu ketertiban. Emak-emak bersama warga lainnya meluapkan kemarahannya kepada pemilik warung minuman di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara. 2 lapok tua ini dianggap meresahkan karena sering mengganggu ketertiban dengan buka melewati batas yang telah ditentukan. Petugas Satpol PP bersama kepolisian pun akhirnya melakukan tindakan. Petugas menutup kedua tempat usaha karena melanggar protokol kesehatan dan aturan PPKM level 2 di Kota Medan. Kita tidak menginginkan masyarakat anarkis sesuai dengan laporan Pak Camat kepada kita, sehingga kita melakukan gerak cepat, kolaborasi untuk menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan ini. Kita prokes juga, jam tayangnya juga tadi sudah melewati waktu, kita masih jam 9, kemudian juga keamanan dan ketertiban umum. Ini yang kita lakukan pada malam hari ini. Pemilik usaha sempat menolak warungnya ditutup, namun tindakan tegas harus dilakukan agar bisa menjadi peringatan bagi pemilik usaha yang melanggar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 2 orang tewas akibat kecelakaan beruntun di Damas Raya, Sumatera Barat. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir kehilangan kendali. Sejumlah mobil di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Damas Raya, Sumatera Barat ringsek. Mobil hancur karena kecelakaan beruntun. Kejadian bermula ketika truk tangki bermuatan CPO kecepatan tinggi dari arah Muaro Bungo Jambi ke Kota Padang. Sopir truk kehilangan kendali sehingga menabrak 4 kendaraan lain hingga mengakibatkan rumah warga dan bengkel yang berada di pinggir jalan rusak. Akibat peristiwa ini, 2 orang pengendara tewas di tempat dan 4 orang pengendara lainnya mengalami luka berat. Saya sedang melakukan kegiatan yaitu perbaikan AC mobil di dalam bengkel. Terus ada mobil, nggak tahu kejadian gimananya, udah nubruk aja. Kemungkinan remnya blong dari atas. Kasus ini pun masih dalam penanganan pihak kepolisian Satlantas Polres Damas Raya dengan memeriksa sejumlah saksi dan olah TKP di lokasi kejadian. Terjadi kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan oleh truk tangki dari arah Muara Bungo menuju ke Padang. Pada awal kejadian diduga rem blong sehingga kendaraan truk tangki ini menabrak mobil box Grand Max, mengakibatkan korban jiwa yaitu 2 orang meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya mungkin dalam penyelidikan, dalam hal ini Satlantas Polres Damas Raya bersama Dishub. Jenazah kini sedang diotopsi, sementara warga yang terluka kini dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Damas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 1 unit truk menabrak pembatas jalan bus Transjakarta di kawasan Gambir, Jakarta. Kencangnya hantaman membuat sebagian beton separator tersangkut di kolong truk dan sulit dievakuasi.
Sebuah truk berada di jalur Transjakarta usai menabrak pembatas jalan di Jalan Suryo Pranoto, Gambir, Jakarta, Kamis pagi. Saat evakuasi truk dan sang sopir, sejumlah warga kesulitan memindahkan truk karena ada bagian pembatas yang tersangkut. Diduga sopir truk mengantuk saat berkendara dari Tanah Abang menuju pool truk sehingga menabrak beton pembatas jalan. Ya ngantuk. Ngantuk ya? Iya. Tapi Merem lah. nggak kenceng tadi, kenceng nggak bawa mobil? Ya kecepatan kira-kira 30 km jam lah, namanya di kota kan. Muatan apa sih bang? Pasir Ya? Tapi beton. ini kosong. Selama proses evakuasi, jalur Transjakarta Koridor 8 dari arah Tomang menuju Harmoni tidak bisa dilalui oleh bus Transjakarta. Meski sang sopir selamat, tetapi truk muatan pasir itu mengalami kerusakan yang parah pada bagian roda depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. 3 anak terseret arus ombak di perairan pantai Sunset Beach, kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Korban tidak dapat diselamatkan karena arus ombak yang kencang serta ketiganya tidak bisa berenang. Nasib naas menimpa 3 bocah yang tengah berenang di pantai Sunset Beach, Danau Toba, Sumatera Utara. Saat orang tuanya lengah, ketiga anak tersebut terseret arus ombak yang kencang akibat tidak bisa berenang. Orang tua korban histeris dan berusaha menyelamatkan nyawa korban dengan meminta bantuan pengunjung lainnya. Namun nyawa ketiganya tidak tertolong. Untuk ketiga korban ini sempat mendapatkan pertolongan, namun karena dalamnya mungkin pantai ini sehingga tidak tertolong lagi, di mana ketiga korban ini tidak bisa berenang. Oke Pak, bisa dijelaskan sedikit kronologi kejadiannya Pak? Kronologis kejadian itu tadi orang tuanya yang membawa mandi-mandi ke pemandian Sunset Beach. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi orang tua agar lebih waspada menjaga putra-putrinya ketika berlibur di area pantai. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, Ainis melaporkan. 2 orang ibu rumah tangga yang ternyata bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat diringkus tim Raja Wali dari Satres Narkoba Polresta Padang untuk mengelabui petugas. Pelaku menyembunyikan narkotika jenis sabu di dalam kue ulang tahun. Petugas kepolisian menggeledah sebuah rumah kontrakan di daerah Komplek Pinang Baririk, Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat. Penghuni rumah yang merupakan 2 orang ibu rumah tangga bernama Tessa dan Ayu dilaporkan oleh warga setempat karena dicurigai kerap bertransaksi dan pesta narkoba. Saat digeledah, petugas menemukan 4 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam kue ulang tahun. Mereka mengaku nekat menjadi bandar narkoba karena melanjutkan bisnis suaminya yang telah lebih dulu ditangkap. Desakan ekonomi menjadi alasan utama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Diduga mengantuk saat mengemudi sebuah mobil masuk ke sungai. Proses evakuasi sempat terkendala karena kondisi sungai yang labil. Mobil bernomor polisi L1235 yang dikemudikan Sunan Wijaya Chandra masuk sungai di kawasan perumahan Pakuwon City, Surabaya. Beruntung pengemudi berhasil keluar dan tidak mengalami luka dalam kecelakaan tunggal ini. Sementara proses evakuasi yang dilakukan petugas pemadam kebakaran Damkar Kota Surabaya di tengah hujan yang mengguyur sempat mengalami kendala. Kondisi sungai yang labil sempat menyulitkan evakuasi mobil dari dasar sungai.
lengsengan dari sungai ini kontur tanahnya lemah. Jadi ketika mobil diangkat, outrigger kami masuk ke dalam. Akhirnya kita rubah untuk posisinya melintas ke tengah-tengah jalan. Hujan pengaruh nggak Mas proses evakuasi? Semestinya hujan tidak pengaruh. Diduga kecelakaan tunggal ini akibat pengemudi mengantuk saat berkendara. Proses evakuasi akhirnya berjalan lancar selama 1 jam. Namun untuk jalur di sekitar lokasi kejadian terpaksa dialihkan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pembunuhan tragis terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seorang pria pengidap gangguan jiwa mengamuk dan menganiaya 3 orang. 2 korban meninggal dunia sedangkan 1 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Pembunuh sadis terjadi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pelaku bernama Naim diketahui mengidap gangguan jiwa. Diduga penyakit pelaku kambuh sehingga mengamuk dan menganiaya sejumlah orang. Pelaku pertama kali menganiaya ibu kandungnya dengan senjata tajam. Setelah itu, pelaku lari keluar rumah dan menganiaya pamannya. Nahas, kedua korban tewas di tempat. Keberingasan pelaku terhenti setelah warga mengejar dan berhasil menangkapnya. Seorang warga terluka saat berusaha menenangkan pelaku dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi itu ternyata di sini keterangannya anak itu memang sudah ada gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa yang sudah lama, cuman selama ini hanya berobat aja ke puskesmas. Tadi pagi itu barusan diajak Pak Kadesnya untuk berobat ke puskesmas. Jadi memang kadang-kadang ada ini sih, ada gangguan, kadang normal, kadang ada gangguan. Mungkin pas hari ini tadi hanya ada ibunya aja di rumah, akhirnya ada gangguan, dia sampai menganiaya ibunya, kemudian keluar ada Pak D-nya, akhirnya juga dianiaya sampai meninggal juga. Akhirnya ada. Jenazah kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Pelaku sendiri telah diamankan pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.